fresh motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing, bitches on my line. Apa sih itu epidemiologi? Epidemiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epi yang berarti pada, demos yang berarti penduduk, dan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat. Adapun peranan epidemiologi dalam kesehatan masyarakat, yaitu yang pertama, mengidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya penyakit, yang kedua, yaitu menyediakan data-data yang diperlukan, dan yang ketiga, yaitu membantu melakukan evaluasi terhadap program kesehatan. Metode-metode epidemiologi terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, epidemiologi deskriptif, dan kedua, epidemiologi analitik. Epidemiologi deskriptif terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, orang atau person, yang kedua, tempat atau place, yang ketiga adalah waktu atau time. Epidemiologi deskriptif di dalamnya dipelajari bagaimana frekuensi penyakit berubah menurut perubahan variabel-variabel epidemiologi yang terdiri dari orang, tempat, dan waktu. Orang atau person terdiri menjadi 3 bagian. Yang pertama, di sini akan dibicarakan peran umum, jenis kelamin, kelas sosial, kemudian pekerjaan, kelas sosial, golongan etnik, dan status perkawinan. Dan yang ketiga adalah besarnya keluarga atau struktur keluarga. Kemudian tempat atau place. Yang pertama, pengetahuan mengenai distribusi geografis dari suatu penyakit. Yang kedua, berguna untuk perencanaan pelayanan kesehatan dan dapat memberikan penjelasan mengenai etiologi penyakit. Kemudian waktu atau time, mempelajari hubungan antara waktu dan penyakit merupakan kebutuhan dasar di dalam analisis epidemiologis. Oleh karena itu, perubahan penyakit menurut waktu menunjukkan adanya perubahan faktor etiologis. Yang kedua adalah epidemiologi analitik. Pendekatan atau studi ini digunakan untuk menguji data serta informasi-informasi yang diperoleh studi epidemiologi deskriptif. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu sejarah perkembangan epidemiologi. Nah, di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama, Hippocrates abad ke-5 sebelum Masehi, dan yang kedua, Verones Fracastoro 1485 sampai 1553, dan Thomas Sydenham 1624 sampai 1689. Dan yang ketiga ada Edward Jenner tahun 1749 sampai 1823. Dan yang terakhir ada Louis Pasteur 1824 sampai 1805, dan Robert Koch 1843 sampai 1910. Dan yang terakhir ada Ilya Mechnikov 1845 sampai 1916. Dan yang pertama ada Hippocrates abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, di sini didobatkan sebagai bapak kedokteran modern, mengemukakan teori tentang penyakit, yaitu bahwa penyakit terjadi karena adanya kontak dengan jasad hidup serta berhubungan dengan lingkungan eksternal dan internal seseorang. Yang kedua, menurut Verones Fracastoro dan Thomas Sydenham, melahirkan teori bahwa kontak dengan makhluk hidup menjadi penyebab terjadinya penyakit menular. Dan yang ketiga, menurut Edward Jenner, mengemukakan metode pencegahan cacar melalui vaksinasi. Dan yang terakhir, menurut Ios Pasterios dan Robert Koch dan Ilya Mechnikov, mereka mengatakan bahwa adanya penemuan di bidang mikrobiologi dan parasitologi, di mana para ilmuwan tersebut berhasil membuktikan mikroba sebagai etiologi penyakit infeksi. Nah, itulah tadi menurut para ahli, dan masih banyak lagi teori-teori sejarah perkembangan epidemiologi menurut para ahli yang lain. Saya persilahkan pemateri selanjutnya untuk melanjutkan materinya. Baik, selanjutnya ada komponen penting yang ada dalam epidemiologi. Ada 3 komponen. Yang pertama, frekuensi masalah kesehatan, penyebaran masalah kesehatan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah kesehatan. Komponen yang pertama, frekuensi masalah kesehatan. Menentukan masalah kesehatan melalui cara
laporan dari masyarakat yang datang ke puskesmas, kunjungan rumah dalam rangka perawatan keluarga, penelitian atau survei kesehatan, dan ada studi kasus. Komponen yang kedua, penyebaran masalah kesehatan. Mempelajari penyebaran penyakit berarti kita mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti siapakah yang terserang, apakah orang tua, anak-anak, wanita, pria, dan sebagainya. Di manakah serangan itu terjadi, apakah daerah perkotaan, pedesaan, pantai, gunung, dan sebagainya. Pertanyaan yang terakhir ada kapan atau bila mana serangan itu terjadi, pada waktu musim hujan, musim panas, atau waktu-waktu tertentu. Komponen yang ketiga ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya masalah kesehatan. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi masalah kesehatan itu seperti mempelajari timbulnya penyakit pada masing-masing kelompok penduduk terhadap faktor risiko yang ada. Menyusun hipotesa. Hipotesa ini maksudnya seperti prediksi atau jawaban sementara dari suatu permasalahan. Yang ketiga ada menguji hipotesa untuk membuktikannya, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Sekian dari saya serahkan ke materi selanjutnya. Baik, jadi saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tujuan dari epidemiologi. Yang pertama adalah mengumpulkan fakta dan data tentang berbagai masalah yang ada di dalam masyarakat. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan sifat dan penyebab masalah kesehatan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menemukan atau merencanakan pemecahan masalah serta mengevaluasi aktivitas pelaksanaannya. Kemudian yang terakhir adalah menggambarkan status kesehatan penduduk untuk menetapkan prioritas masalah dalam perencanaannya. Kemudian materi selanjutnya adalah manfaat atau kegunaan epidemiologi. Jadi manfaat dari epidemiologi ini ada dua. Di antaranya yang pertama adalah dapat menerangkan penyebab suatu masalah kesehatan. Kemudian yang kedua adalah dapat menerangkan perkembangan alamiah suatu penyakit. Baik, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.